سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian, jamaah Masjid Baitul Arqam yang dirahmati Allah, marilah pada pagi ini tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan hidayah dan taufiknya semata pada pagi ini, pada subuh ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan bersyukur kita bisa menjalankan kewajiban kita. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, pada salat subuh berjamaah pagi ini kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin yang pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan bab menjaga sunnah-sunnah dan etikanya. Yang terakhir kemarin adalah hadis tentang Umar bin Khattab mengatakan ketika mau mencium Hajar Aswad, engkau adalah batu biasa sebagaimana batu yang lain. Kalau aku tidak melihat Rasul menciummu, aku tidak akan menciummu. Itu yang hadis yang terakhir. Kemudian pada pagi ini kita akan melanjutkan dengan bab yang baru, yaitu bab mujahadah. Jamaah sekalian, mari kajian kita pada pagi ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Babun fil mujahadah. Bab mujahadah. Jamaah sekalian, mujahadah itu adalah satu maqam, satu predikat setelah muraqabah yang dulu juga pernah kita sudah bahas. Muraqabah itu adalah senantiasa merasa dalam pengawasan Allah. Kemudian sekarang adalah mujahadah. Mujahadah itu adalah orang itu mempunyai kesungguhan setelah merasa senantiasa dalam pengawasan Allah, itu sungguh-sungguh dia menjalankan yang sunnah-sunnah, apalagi yang wajib, menjauhi yang subhat, apalagi yang haram, dan seterusnya. Dan dia senantiasa bersungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang dimaksud dengan mujahadah. Kita awali dengan ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Yang artinya, dan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh pada kami mencari jalanku, kata Allah, mencari ridhoku, lanahdiyannahum, maka sungguh akan kami tunjukkan kepada mereka subulan, jalan-jalanku, kata Allah. Innallaha lama'al muhsinin, dan sungguh Allah itu beserta orang-orang yang berbuat kebajikan. Kemudian ayat berikutnya surat Al-Hijr yang tadi itu surat Al-Muzammil ayat 8. Ini memang tidak diberi nomor ayat ya, kitab lama ya. Kemudian surat Al-Hijr ayat 99. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Allah dan beribadahlah kepada Rabbmu, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka, sehingga datang kepadamu al-yaqin. Semua tafsir Al-Quran menjelaskan bahwa al-yaqin di sini adalah ajal, kematian. Sembahlah Rabbmu hatta ya'tiyakal yaqin, sehingga datang kepadamu ajal, sehingga datang kepadamu kematian. Jadi perintah dalam ayat ini supaya kita ini beribadah, kita menyembah kepada Allah sampai datangnya al-yaqin.
yaitu ajal atau kematian. Kita lanjutkan. Wa ammal ahaditsu, dan adapun hadis-hadis yang terkait dengan mujahadah ini, fal awwalu, yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala qala man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma taradtu alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi. Kemudian wa yabdahu alladhi yubtisu wa yadahu, ya, tangan ini. Wa yadahu alladhi yubtisu biha wa rijluhu allati yamshi biha. Wala in sa'alani la'utiyannahu wala in ista'aduni la'u'idannahu. Rawahul Bukhari. A'lantuhu ay a'lantuhu. Kita terjemahkan hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah ta'ala qala. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi, berfirman. Berarti ini adalah hadis qudsi. Rasulullah bersabda bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, barang siapa yang memusuhi seorang wali, faqad adzantuhu bil harbi, maka sungguh aku iklankan. Tadi diberi penjelasan, adzantuhu ay a'lantuhu, kami umumkan, kata Allah, ya, barang siapa yang memusuhi wali, maka sungguh aku umumkan perang kepadanya. Kemudian wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma faradtu 'alaihi. Tidaklah seorang hambaku itu mendekatkan diri kepadaku sehingga aku mencintai kepadanya dengan iftaradtu 'alaihi, dengan menjalankan fardu-fardu atasnya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili, dan juga hambaku itu selalu menjalankan yang sunnah-sunnah hatta uhibbuhu, sehingga aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, maka apabila aku mencintainya, kuntu sam'ahu, maka aku menjadi pendengarannya, alladzi yasma'u bihi, yang mana dia mendengarkan dengannya, yaitu dengan pendengaran Allah tadi. Wa basaruhu, dan kalau aku sudah mencintainya, maka aku akan menjadi penglihatannya, alladzi yubsiru bihi, yang mana ia melihat dengannya. Wa yadahu allati yubtisu biha, dan aku akan menjadi tangannya yang memukul dengannya. Warijlahu, dan aku akan menjadi kakinya, allati yamsi biha, yang mana akan dengannya dia berjalan. Wala in sa'alani, dan apabila ia meminta kepadaku, la'utiyannahu, sungguh aku akan memberikan kepadanya. Wala in ista'aduni, dan apabila ia minta perlindungan kepadaku, la'u'idzannahu, sungguh aku akan melindunginya.
rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Jamaah kaum muslimin, di sini Rasulullah bersabda bahwa Allah berfirman, ya, barang siapa yang memerangi, memusuhi wali, maka aku umumkan perang. Jamaah sekalian, wali itu siapa dalam hadis ini? Wali itu adalah orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan yang fardu-fardu tadi itu dan juga menjalankan yang sunnah-sunnah. Maka dengan demikian Allah mencintainya. Barang siapa yang memusuhi wali, yaitu orang yang telah dicintai oleh Allah tadi, Allah mengumumkan perang. Jamaah kaum muslimin, kalau dalam referensi kita, wali itu kan tertentu ya. Di Jawa ada 9 wali. Lah apa ada yang menentukan wali itu 9? Apa ada dalil dari Al-Quran atau dari As-Sunnah bahwa jumlah wali itu 9? Kan nggak ada ya. Bahkan akhir-akhir kan malah bertambah ya. Ada wali 10 ya. Ada wali 5 dan sebagainya. Bertambah. Maka sebetulnya jamaah kaum muslimin, wali itu bukan hanya yang disebut sunan-sunan itu dan di Jawa. Maka kan panjenengan tidak akan mengenal ya di Mekah sana ada kuburan sunan, kan nggak ada. Di Madinah sana di kuburan Baqi itu juga tidak ada apa? Sunan, kan nggak ada ya. Terus ada orang ziarah ke sunan siapa begitu ya di dekatnya Masjid Nabawi, kan juga tidak ada orang yang ziarah kubur ke sunan siapa di Mekah, kan nggak ada. Maka jamaah kaum muslimin, pengertian wali itu adalah orang yang dicintai oleh Allah. Siapa orang yang dicintai oleh Allah? Orang yang sudah mencapai muraqabah kemudian mujahadah, yaitu dia jangankan yang wajib, yang sunnah-sunnah saja dijaga. Maka jamaah kaum muslimin, kemudian kalau di masyarakat kita itu ada wali, dan wali itu kiai. Itu ini kaitannya dengan awal penyebaran Islam. Jadi orang itu yang khusyuk, yang itu rajin berdakwah, kemudian rajin menjalankan yang sunnah-sunnah, dia itu tidak menghiraukan dimusuhi orang, wah dia adalah wali. Dan kenapa kok dia disebut wali? Dia punya karomah. Kenapa? Allah menjadi pendengarannya, Allah menjadi penglihatannya, Allah menjadi tangannya, Allah menjadi kakinya. Maksudnya apa jamaah kaum muslimin? Dia itu dijaga oleh Allah. Maka kalau kemudian dia itu misalnya ada orang kalau dulu kiai itu mati gitu ya, macam-macam karena memang dia dijaga oleh Allah karena kedekatannya dengan Allah. Maka kemudian karena terkait dengan awal penyebaran Islam, orang yang seperti itu kemudian masya Allah sampai sekarang kemudian dikuduskan, seakan-akan ada syariat mengkhususkan ziarah kubur di kuburan wali. Kok gak wong Mekah ono sing kalau memang syariat ya? Kok gak ada orang Mekah, orang Madinah itu ziarah kubur ke Maulana Malik Ibrahim? Umpama ada gimana itu? Lucu kan sekali ya? Lucu mungkin ya. Orang Mekah ziarah kubur ke Maulana Malik Ibrahim, kan lucu. Ya, jangankan orang Mekah, orang Kalimantan itu gak ono ya kan gitu ya, yang ziarah ke makam Sunan Maulana Malik Ibrahim dan sebagainya. Berarti kita pahami jamaah kaum muslimin, sunan-sunan itu bukan dari bahasa Arab. Sebetulnya kalau sunan bahasa Arab itu kan ya sunnah ya. Ada Sunan Turmudi, Sunan Safi dan sebagainya. Tapi sunan di Jawa ini bukan dari bahasa Arab, tapi dari kata susuhunan. Susuhunan, maka kemudian menjadi sunan. Ini sunan tidak ada kaitannya dengan sunnah ya kan, tapi kaitannya dengan bahasa susuhunan. Kalau di mana di Jawa Barat orang Sunda sama susuhunan, sama.
maka ada sunan belum jati dan sebagainya. Maka jamaah kaum muslimin rahimahumullah, di dalam hadis ini kita memahami bahwa orang yang dekat dengan Allah, dia itu menjaga yang sunnah-sunnah apalagi yang wajib, maka kemudian dia itu dijaga oleh Allah. Maka di hadis ini tadi, apabila ia meminta kepadaku, niscaya akan aku beri. Jadi orang yang sudah dekat dengan Allah itu kalau memohon kepada Allah dikabulkan. Apabila ia minta perlindungan kepada Allah, niscaya Allah akan melindungi. Ini adalah orang yang disebut dengan wali. Maka jamaah kaum muslimin, kalau panjenengan kita semuanya ini seperti itu, kita juga akan menjadi wali. Wali itu siapa yang tahu? Ya hanya Allah dan kita. Si wali itu sendiri dan Allah. Ya orang tahu hanya orang lain hanya tahu fenomenanya. Orang lain hanya tahu indikatornya. Indikatornya adalah orang itu dekat dengan Allah. Ya, dia itu sangat menjaga sunnah-sunnah. Ya, kemudian menjaga jangankan yang haram, yang subhat saja dia tidak mau. Ya, kemudian dia masya Allah ya, sholat tahajudnya, duhanya, baca Qur'annya, sunnah-sunnah semuanya dilakukan. Cuma jamaah kaum muslimin untuk sholat duha itu tidak baik kalau setiap hari melakukannya. Ya, mungkin orang yang tidak mengerti, sholat duha itu pokoknya kudu bendino kan gitu ya. Tapi bagi orang yang mengerti, tidak. Sholat duha tidak harus tiap hari. Kenapa? Rasulullah juga tidak menjalankan setiap hari. Justru nanti kalau mewajibkan yang sunnah itu tidak boleh. Yang pasti jamaah muslimin, Rasulullah itu setiap pulang dari safar dia menjalankan sholat duha. Tapi ada hadis suruh, sholat suruh itu 2 rakaat sudah mengalahkan segalanya. Ya. Jadi kalau habis kajian begini nunggu suruh, suruhnya jam berapa? Itu sholat 2 rakaat. Hakikatnya suruh itu apa? Sholat duha di awal waktu. Kenapa? Waktunya di waktu duha. Jadi suruh itu sebetulnya adalah sholat duha. Sholat duha di awal waktu yang terbaik. Nanti boleh dilanjutkan jam 9 sampai menjelang zuhur. Yang terbaik adalah waktu suruh tadi itu. Ini hadis yang pertama jamaah kaum muslimin. Perlu dipahami dalam hadis ini, kalau Allah sudah mencintai seseorang, maka dia akan menjadi pendengarannya, menjadi penglihatannya, menjadi tangannya, menjadi kakinya. Jangan sampai menjadi yang berbahan panteisme, yaitu menyatunya apa? Allah dan hamba. Wahdatul wujud. Maka dengan hadis ini menjadi dasar, kalau demikian Allah itu menyatu diri dengan kita. Maka wujudnya Allah itu adalah ya kita ini. Ini adalah apa? Pemahaman yang sangat fatal, pemahaman yang sangat keliru. Di Jawa ini ada, ya namanya adalah wahdatul wujud, yaitu menyatunya wujud Allah dengan diri kita. Dan itu dulu sejarahnya diajarkan oleh Syekh Sidi Zunan. Sinten Syekh Sidi Zunan. Orang Jawa Sidi Jenar. Ya, Sidi Jenar. Dia hakikatnya mengajarkan ketauhidan yang tinggi, ya. Tapi kemudian dikhawatirkan, ya, itu menjadikan salah orang itu memahami dengan wahdatul wujud. Ini jamaah kaum muslimin, kalau dalam aliran-aliran Islam disebut zindik. Ya, panteisme itu adalah zindik, yaitu menganggap Tuhan itu ada dalam diri kita. Maka ada hadis man ro'a nafsahu faqad ro'a rabbahu. Barang siapa yang bisa melihat dirinya, maka dia bisa melihat Tuhannya. Maka disimpulkan, ya Tuhan itu ya aku ini. Masya Allah, kan gitu ya. Ini adalah pemahaman yang
keliru, yang fatal. Ini ada termasuk kaum zindik. Jadi aliran yang sesat. Jadi, hati-hati dengan memahami hadis ini. Maksudnya adalah orang itu kalau sudah menjadi wali, apa menjadi wali itu? Dicintai oleh Allah. Karena takorubnya tadi itu, maka dia itu yang menjaga adalah Allah. Pendengarannya yang menjaga Allah, matanya yang menjaga Allah, tangannya yang menjaga Allah, kakinya yang menjaga Allah. Kalau dia meminta, dikabulkan oleh Allah. Kalau dia minta perlindungan, dilindungi oleh Allah. Lah orang seperti itu kemudian orang lain melihat, hebat, ada orang seperti itu. Akan tetapi sunan-sunan itu dulu orang kaya. Sunan-sunan adalah orang kaya. Mereka kan tajir, mereka kan para pedagang awalnya dari Arab, penyebar Islam ke tanah Jawa. Jadi bukan Cina yang menyebarkan Islam. Jadi meskipun profesor kalau mengatakan tidak ada Islam di Indonesia ini kalau tidak ada Cina, itu tidak valid. Kan ada seorang profesor yang mengatakan apa? Tidak ada Islam di Nusantara ini kalau tidak ada Cina. Karena yang menyebarkan Islam di Nusantara adalah Cina. Itu menyalahi fakta. Faktanya orang Arab yang menyebarkan Islam di Nusantara. Yaitu sudah ada hubungan dagang antara Arab, Nusantara, Cina. Dan faktanya hampir semua kota yang ada di Indonesia itu ada kampung Arab. Dan di situ mesti ada masjid. Kan betul ya? Itu yang menyebarkan Islam. Lah apa Cina enggak ada? Ada pecinan, kampung Cina ada. Apa mereka menyebarkan Islam? Ini fakta. Ini adalah fakta. Nah, kalau kemudian dibalik, tidak ada Islam di Nusantara kalau tidak ada Cina. Nah, ini meskipun profesor yang mengatakan tidak valid, tidak bisa dipercaya. Atsani hadis yang kedua, an Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi bihi an Rabbih azza wa jalla qala idza taqarraba al-'abdu ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an wa idza taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu minhu ba'an wa idza atani yamsi ataituhu harwalatan. Rawahul Bukhari. Hadis yang kedua dari Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwi bihi an Rabbih, yang diriwayatkan dari Rabbnya azza wa jalla. Berarti apa ini? Hadis qudsi lagi. Hadis qudsi lagi, ya. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan dari Rabbnya azza wa jalla qala, bahwa Allah berfirman, idza taqarrabal 'abdu, apabila seorang hamba itu mendekatkan diri ilayya kepadaku sibron, satu jengkal, taqarrabtu ilaihi dhira'an, maka aku akan mendekat kepadanya dengan satu hasta. Dhira'an itu ini jamaah kaum muslimin, tangan sampai siku-siku. Jadi kalau seorang hamba itu mendekatkan diri kepada Allah satu jengkal, maka Allah akan mendekat kepada hamba itu dhira'an, satu hasta. Wa idza taqarraba ilayya dhira'an, dan apabila seorang hamba itu mendekat kepadaku satu hasta, taqarrabtu minhu ba'an, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa. Satu depa itu berarti panjangnya dua tangan. Kalau dhira'an itu satu hasta, satu tangan sampai siku-siku. Kemudian wa idza atani yamsi, dan apabila ia datang kepadaku dengan berjalan, ataitu harwalatan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Jamaah kaum muslimin rahimahullah, kita pahami hadis ini ya, bahwa kalau seorang hamba itu mendekat kepada Allah itu satu jengkal tak pendek ini, sak langkah satu jengkal gitu. Ya telapak kaki ya. Maka Allah akan mendekat satu hasta, dhira'an. Dan apabila seorang hamba
mendekat kepada Allah itu satu hasta, maka Allah akan mendekat kepadanya lebih dekat lagi, kan begitu ya. Dan apabila hambaku itu datang kepadaku dengan berjalan, maka aku mendatanginya dengan harwalatan, dengan berlari-lari kecil. Rawahul Bukhari. Jamaah kaum muslimin, ini artinya apa? Bahwa Allah itu maha dermawan. Kalau kita ini menjalankan sunnah-sunnah yang kecil-kecil, Allah itu akan memberikan pahala yang besar. Maksudnya begitu. Bukan kok Allah itu datang kepada kita dengan lari begitu ya. Tapi memang lafaznya kan begitu. Tapi kita memahami hadis ya. Memahami hadis itu dengan cara apa? Kita membaca kitab-kitab syarah hadis. Kalau tidak membaca syarah, kita tidak bisa memahami yang seperti ini ya. Jadi kalau Allah lebih dekat, kalau kita mendekat kepada Allah, Allah akan lebih dekat. Itu sudah dinukil oleh Bimbo ya. Aku dekat, engkau dekat. Aku jauh, engkau jauh, dan seterusnya itu ya lagunya Bimbo. Bimbo itu mengambil dari hadis ini mungkin. Ya. Jadi kalau ada seorang hamba mendekat kepada Allah, Allah akan lebih dekat. Ini menunjukkan kalau satu jengkal dia akan mendekat satu hasta, dan seterusnya tadi ya. Kalau dia datang kepadaku dengan berjalan, aku akan mendatanginya dengan cara berlari. Ini artinya kalau kita ini beramal-amal yang kecil saja, Allah itu akan memberikan pahala yang besar. Allah itu maha dermawan. Ini hadis yang kedua. Jangan sampai kita salah paham ya dengan hadis-hadis ini ya. Tapi kalau ngaji itu hanya ngaji kitab ini dan diterjemahkan saja, ya mungkin akan bisa salah paham. Kalau ngaji kitab ini, kita harus ngaji syarahnya kitab ini yang menjelaskan kitab ini. Maka kadang-kadang bahaya orang ngaji itu apa adanya, yang terjemahnya saja itu kadang-kadang bahaya ya. Termasuk di hadis-hadis atau bab-bab yang lainnya nanti. Hadis satu lagi, hadis yang ketiga, ats-tsalits an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, huma yaitu dari siapa? Abdullah anaknya anaknya Al-Abbas. Berarti kenapa kok tidak radhiyallahu anhu? Kok radhiyallahu anhuma? Berarti ya Abdullah dan siapa? Al-Abbas, putra Al-Abbas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihi makatsirun minan nas, as-sihhatu wal faraghu, rawahul Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihi makatsirun minan nas, ada dua nikmat maghbunun fihima, ya, tertipu di dalam keduanya, katsirun minan nas, kebanyakan dari manusia. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia itu tertipu di dalamnya. Maghbunun itu sebetulnya adalah orang itu membeli dengan harga yang setinggi-tingginya. Tulaan itu harganya dhuwur, kemudian menjualnya dengan harga yang rendah. Ini maghbunun. Ya, dia tertipu. Ya, ada dua nikmat yang kebanyakan manusia itu tertipu, yaitu apa? As-sihhatu wal faraghu, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Apa kaitannya dengan mujahadah ini, jamaah kaum muslimin? Kok dimasukkan dalam bab mujahadah? Jamaah kaum muslimin, ada dua nikmat, dan ini yang sangat pokok jamaah kaum muslimin. Yang pertama adalah nikmat sehat. Nah, kalau kita ini punya sehat, kemudian kita tidak sungguh-sungguh, ya, tidak menggunakan kesehatan kita, tidak mujahadah di dalam menjalankan apa? Perintah-perintah Allah, di dalam kita berusaha mencari ilmu, di dalam berusaha mencari rezeki, di dalam kita berusaha mencari karunia-karunia Allah, padahal kita punya kesehatan.
Wal faraghu, punya waktu yang luang. Biasanya kita tertipu ya, dengan dua nikmat ini. Maka jamaah kaum muslimin, nikmat itu sebetulnya artinya adalah menggunakan karunia Allah itu untuk yang seoptimal mungkin. Itu namanya adalah mensyukuri nikmat. Jadi kalau dalam muqaddimah ilmu balaghah ya, ada sebuah kitab namanya kitab Jauhar Maknun ya. Itu dalam muqaddimahnya memberikan penjelasan as-syukru. Syukur itu adalah sarful abdi jami'a ma an'ama Allahu alaihi ila ma khuliqa li ajli. Syukur itu adalah seorang hamba itu menggunakan, ya, mentasarrufkan semua apa yang dikaruniakan oleh Allah itu untuk sesuatu yang semestinya. Untuk apa karunia itu diberikan oleh Allah kepada kita? Itu maka kemudian termasuk Allah memberikan sehat dan kita gunakan kesehatan kita. Allah memberikan waktu kepada kita, maka kemudian kita menggunakan waktu itu yang sebaik-baiknya. Jamaah kaum muslimin, ada orang itu yang sepanjang malam tidur. Ini berarti apa? Kurang menggunakan waktu. Kemudian ada sepanjang waktu melek, tapi untuk cangkruan, sekat, remi, ngegame. Kalau anak-anak ngegame ya, ngegame. Ini juga tidak bisa menggunakan waktu. Itu namanya lalai. Waktu digunakan full, tapi lalai. Nanti subuh mulai tidur. Adakah anak kita yang seperti itu? Ada? Segera dihentikan. Segera dihentikan. Anak saya ini kalau mulai agak malam dan tidur. Kenapa? Jam 3 nggak bisa bangun. Sekarang saya sudah tidak membangunkan dia. Jam 3 bangun sendiri. Jam 3 bangun sendiri. Untuk murojaah, hafalannya itu diulang. Ya ini sementara bersama saya di rumah ini beberapa waktu ini. Ya sebetulnya dia harus pengabdian di pondoknya, dia sering imami di pondoknya, mengurusi santri-santri, mestinya 1 tahun, tapi tidak genap 1 tahun pengabdian, ternyata diterima tesnya di Mesir nanti. Maka kemudian pulang ke rumah ini supaya fokus pekerja karena kalau di pondok kan dia menyambil banyak pekerjaan di pondok ya, membantu pengasuhan ya, tamat aliyah tahun ini sebetulnya, tamat SMA tahun ini sebetulnya, dan tahun ini mestinya pengabdian, tapi tesnya diterima 3 kali tes diterima terus ya. Nah sekarang ini mempersiapkan bahasanya Zoom dengan Mesir, komunikasi dengan syekhnya di Mesir ya. Zoom itu persiapan bahasa itu sampai level 7, tapi anak saya langsung level 5 ini. Dan nanti insya Allah Desember berangkat. Makanya sekarang masih bersama saya, tidur dengan saya ya. Karena tidak pernah tidur dengan saya kan gitu ya. Makanya nanti sampai Desember, mungkin berangkatnya Desember atau Januari. Sudah siap semuanya, paspor sudah punya ini ya. Yang imami tadi itu anak saya yang paling kecil ya, Sebentar lagi akan bisa dengan saya sekitar 5 tahun ya. Artinya tidak pulang ke Indonesia sekitar 5 tahun, tapi saya mohon doa saya yang bisa ke sana kan gitu ya. Ya, nanti kalau ya saya bercita-cita untuk kalau dia umroh dari Mesir kan dekat, murah katanya. Kalau umroh dari Mesir itu murah ya. Maka kemudian nanti insya Allah saya yang ini keinginan ya, mohon doanya saya bisa nyambangi, karena anak saya mungkin tidak pulang kan gitu ya. Karena pembimbingnya itu mengatakan kalau libur tidak usah pulang, memang liburnya itu panjang di sana. Tapi kalau pulang itu rugi, mestinya ke Turki, umroh gitu ya. Jangan pulang, pembimbingnya sudah mengatakan seperti itu. Ya makanya ya tidak pulang gitu. Ya kalau lebih
baik umroh gitu ya. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ayat ya hadis yang ketiga ini sebetulnya adalah supaya kita ini mujahadah, bentuknya adalah bersyukur menggunakan kesehatan yang ada. Ya, kita menggunakan waktu yang diberikan Allah kepada kita. Bahkan kalau kita ini harus mempersiapkan 5 sebelum datangnya 5 itu yang biasa kita nyanyikan gitu ya. Si lagunya siapa? Roma itu Rahman. Ya, ini 2 yang sangat penting, yaitu apa? Tapi kebanyakan manusia itu tertipu. Tertipu itu artinya apa ya? Lengah. Ya, kesehatannya ada, tahu-tahu orang-orang sakit, waduh waktu sehat aku nggak berangkat kan gitu ya. Sakit loro bisa. Aku tidak sholat rajin dengan berdiri. Saya aku loro, sholat terus kangelan. Waktu sehat gak sholat kan gitu ya. Yang kedua adalah waktu. Ketika ada waktu, ada kesempatan nggak digunakan. Mestinya sedekah itu tidak menunggu kaya. Sedekah tidak menunggu kaya. Nanti yang paling disesali orang itu kalau sudah ajal tiba, aku mau sedekah dulu, ya Allah berikan aku waktu sebentar. Fa'asoddaqo, aku akan bersedekah. Monggo yang punya kemampuan, yang mampu. Jamaah sekalian, banyak loh ya orang itu yang makan hari ini, kerja hari ini, banyak. Itu kita lirik. Ada loh ya orang itu meskipun sudah gratis sekolahnya tetap tidak kuat sekolah karena harus membantu kerja orang tua. Banyak orang itu dapat beasiswa kuliah, tapi tetap tidak bisa kuliah karena segratis-gratisnya beasiswa itu hanya bebas SPP. Lalu untuk hidup di Surabaya masih pakai apa? Biaya. Monggo yang mampu itu kalau bisa menyekolahkan satu anak. Jadi kalau anaknya kita sendiri ini sudah kita sekolahkan semuanya, kita ambil satu anak untuk disekolahkan. Karena banyak orang itu yang masih putus sekolah. Tapi kalau nolong orang, nyekolahkan orang, jangan tanggung-tanggung. SMP modal SMP tamat, wes cukup, tak sekolah sampai SMP, tanggung itu namanya, sampai SMA, seharusnya terus. Iya, saya dulu juga begitu sama sekalian. Saya menyekolahkan satu anak dulu, begitu ya. Istri saya sudah, wes sampai SMA, saya tidak. Nyekolahkan tertanggung, sampai kuliah bisa. Itu harusnya begitu sama muslim. Ya. Jadi bagi yang mampu, banyak orang sekolah itu yang kesulitan. Panjenengan ambil satu, paling tidak satu keluarga ambil satu, seperti itu. Ini apa? Kita menerapkan ini jamaah muslimin. Ya. Selama kita mampu, selama kita sempat, waktu ada, maka kita gunakan. Kenapa? Supaya kita tidak termasuk menggunung, supaya kita tidak tertipu oleh apa? Kesehatan dan waktu. Jamaah kaum muslimin, ini kalau satu hadis lagi masih apa tidak? Sudah ya, 3 aja ya. Oke, 3 aja. Insya Allah kalau diamalkan, yang pertama itu adalah wali tadi ya, mujahadah. Kalau tingkatannya kita ini taqarrub kita kepada Allah dekat, menjalankan yang wajib-wajib, yang sunnah-sunnah, kita menjaga diri dari yang syubhat, apalagi yang haram. Kita berusaha mendekatkan diri dengan sholat tahajud, baca Quran, maka Allah akan mencintai kita karena kita mendekat kepada Allah. Kalau Allah sudah mencintai kita, apa tadi jamaah kaum muslimin? Allah akan menjaga kita. Allah menjadi pendengaran kita, Allah akan menjadi penglihatan kita, Allah akan menjadi tangan kita, Allah akan menjadi kaki kita. Artinya kita dijaga. Dan bentuk mujahadah kita adalah kesungguh-sungguhan di dalam kita bertakarrub kepada Allah. Ini jamaah muslimin, mudah-mudahan 3 hadis yang pendek-pendek nanti kita lanjutkan pada kesempatan yang
lain, insya Allah masih ada kelanjutan daripada bab mujahadah. Kita tutup dengan